minimal yang di lingkungan pesantren Pak Kiai. Nah ini pemirsa, Pak Kiai ini sebagai Presidium FSPP Banten, Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Banten, sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Nurul Bantani. Pak Kiai, kalau kita berbicara pesantren, mungkin ada sebagian masyarakat Banten, apa itu pesantren? Apakah seperti sekolah-sekolah biasa yang menerapkan belajar dari jam 7 pulang jam 2 siang atau bagaimana Pak Kiai? Mau nggak dijelasin? Ya, baik pemirsa di studio dan penonton di rumah, tentu saja barangkali kalau saya khatam tentang pesantren ya sangat berlebihan, tapi setidaknya saya sebagai salah satu presidium FSPP tentu ya sedikit banyak tahu, walaupun tidak banyak ya, tapi ya itulah kita harus juga tahu. Pertama, dunia pesantren beda dengan ini, kopiahnya miring aja nih. Agak miring dikit, ke kiri. Iya, iya. Gitu, cukup. Nah, ini mohon maaf pemirsa, jadi emang namanya santai-santai aja Santai gitu ya. aja. Jadi gini, pesantren itu adalah pendidikan pertama di Nusantara ini sebelum ada dunia pendidikan yang lain. Di Indonesia ya? Di Indonesia khususnya, karena memang dia telah banyak berbuat untuk negeri ini, dan tentu saja sejarah mencatat kemerdekaan itu tidak lepas juga daripada para pejuang yang ada di dunia pondok pesantren. Termasuk kita kenal dengan Hari Santri tanggal 22 ya, yang Hasyim Asy'ari itu juga dunia pesantren yang bergerak melawan penjajah di awal-awal kemerdekaan itu. Tapi yang mau saya sampaikan bahwa pesantren itu setidaknya ada 3 kelompok ya. Pertama adalah pesantren Salafi, itu yang memang dari awal yang telah berabad-abad di negeri ini ya, untuk membina masyarakat Nusantara ini. Salafi yang pertama. Kemudian Salafi tersebut dikembangkan dari berbagai macam metode pendidikan, ya, penggunaannya, alatnya dan fasilitasnya meningkat. Itu kemudian disebut pesantren modern. Ya. Jadi ada jenis pesantren modern. Setelah Salafi, kemudian modern. Jadi sebenarnya lanjutan dari Salafi dan modern itu sama aja, hanya dimodernkan dari sisi model pengajaran, pendekatan pengajaran, fasilitas nginap gitu ya. Kan ada perbedaan mendasar. Kalau Salafi itu, ini bukan semua begitu, tidak secara umum. Salafi itu biasanya seseorang belajar sama tokoh kiai ya, pada ilmunya, tapi sisi kehidupannya dilepas, dalam pengertian mau bikin di kobong, masak sendiri, atau masak beli di warung atau di mana-mana, itu tidak ada masalah di Salafi itu. Ya. Nah, kalau modern biasanya secara umum diatur oleh pondoknya, manajerial pondok. Nah, sisi-sisi itu yang kadang beda gitu tuh ya. Makanya dalam konteks kekinian itu ya semuanya bagus karena punya kelebihan dan karakteristiknya. Gini, kalau yang disuruh masak sendiri jauh lebih mandiri ya. Tapi di modern itu mengganggu waktu gitu kan. Oleh karena itu perlu ada manajemen dapur umum, sehingga di manage dapur umum, anak tinggal belajar. Kalau gitu. kita tarik waktu ke belakang, pakai ini jebolan santri Salafi atau modern mungkin? Saya ini gado-gado. Oh, gado-gado. Karena saya ini lahir di Jawa Timur ya, di daerah Bojonegoro sana, itu dekat pas sebelah timurnya dekat dengan pesantren yang terkenal, yaitu Langitan. Jadi tradisi yang mengitari di kehidupan saya di masyarakat itu ya pesantren Salafi Langitan. Orang tua saya, bapak saya dari Jombang. Ya, sama lagi kehidupan seperti itu. Oleh karena itu, ya tadi saya lulusan gado-gado karena memang saya dulu dasarnya di Salafi, kemudian setelah itu bergabung dengan modern, dan kemudian lama mengabdi di pesantren modern gitu. Jadi tahu ya, maksudnya suasana baik Salafi maupun modern seperti itu agak apa? sedikit yang saya banggakan, seminimal saya ada pengalaman gitu ya. Artinya di Salafi seperti apa,
di modern seperti apa. Nah, kalau kita berbicara pondok pesantren yang diasuh oleh Pak Kiai Nurul Bantani, kita bicara sudah berapa tahun berdiri Pak Kiai? Sebenarnya kalau kita lihat dari berdasarkan SK Kemenaknya sebenarnya 2007, berarti kita sudah masuk berapa itu? Sudah sekarang 21 ya. Iya, berarti sudah 16 tahun. Oh, 2007 ya? 2007. Oh, iya, 16 iya. tahunan. Ya, 16 tahun atau berapa itu? 14 tahun ya. Udah itu banyak sekarang generasi berarti iya, yang sudah lulusan, sekarang udah melulusan di Al-Bantan itu sudah melulusan ke-14. Tapi itu berbicara SK berarti ada perizinan Pak. Nah, iya. Jadi gini, pesantren itu sebenarnya pesantren itu dari dulu juga tidak mesti izin ya. Apalagi Salafi itu nggak butuh izin. Karena dia seorang tokoh yang kemudian banyak ngaji dan dia tidak butuh izin. Tapi kemudian karena kita berada dalam negara hukum ya, kesininya mulai diperbaiki. Salafi juga diharapkan mendapatkan izin, karena di negeri ini kalau sudah berkait dengan masyarakat yang banyak ya harus ada izinnya kan. Itu saya perlu tahu tuh, bagaimana pemirsa Selan TV juga perlu tahu regulasi bagaimana sebuah pondok pesantren gitu sebagai instansi, kemudian yang Salafi modern itu melakukan proses perizinan itu seperti apa alurnya? Pertama, memang ada ketentuan yang sudah dikeluarkan Kemenak ya, syarat-syarat untuk memenuhi mendapatkan izin operasional atau IJOP itu sudah ada ketentuan. Misalnya untuk di Banten minimal gitu ya, sudah punya tempat, ada kiainya, ada pondoknya, ada masjidnya, ada kitab kuningnya gitu ya. Kadang-kadang seperti itu ya, kemudian punya legal standing, punya izin, maksudnya punya akte notaris yang dikeluarkan oleh notaris, ya. Akte pendirian. Nah, tentu akte pendirian juga akan diberikan apabila ada keterangan dari desa gitu. Dan sebagainya. Sebenarnya sudah sangat tertib ya, sangat tertib. Jadi ada surat keterangan tempat ya, apa itu istilahnya, surat tempat, kemudian itu persyaratan, kemudian mendirikan legal standing, maksudnya buat akte itu kan minimal ada peraturannya Menkumham sekarang itu kan minimal ada 5 pengurusan. 5 pengurusan itu pertama adalah ada dewan pengawas. Pondok minimal ketua 1. Di notaris itu minimal ada dewan pengawas. Kemudian ada dewan pembina minimal 1. Dewan pengurus minimal 3. Nah, itu aturan di Menkumham. Adapun mau lebih dari 5 silakan, mau seberapa ditaruh, ada itu. Nah, kemudian dinotariskan itu. Nah, kalau kita berbicara by data, mungkin FSPP punya nih sudah berapa pondok pesantren yang terdaftar ya secara Kemenak berarti ya dalam hal ini ya, yang mengeskakan. Nah, sekarang berarti gini, kalau bicara data berapa pesantren yang sudah didaftar, itu tentu wilayah Kemenak. Artinya dia, karena ya secara operasional dia yang punya tanggung jawab mendata. Nah, FSPP itu adalah lembaga forum silaturahmi ya. Nama forum itu sendiri kan sudah ketahuan, yang namanya forum itu sifatnya cair. Nah, berarti kalau kita bicara ini semua pondok pesantren masuk? Oh, tidak. Jadi yang bergabung dengan FSPP itu kan gini, FSPP itu sebuah forum, orang bebas keluar masuk sebenarnya. Oh, bisa keluar masuk. Artinya dia bisa gabung ke FSPP, bisa tidak. Nah, kalau gabung ya tentu ikut aturan-aturan yang ada di FSPP. Kalau nggak setuju ya keluar, namanya juga forum. Nah, termasuk artinya data di FSPP itu tentu saja tidak sama dengan data yang di Kemenak. Tapi ingat, FSPP itu menerima anggota itu setelah dia terdaftar di Kemenak. Izin operasionalnya dari Kemenak. Artinya bahwa keanggotaan dari forum silaturahmi ini semua pesantren sudah dipastikan terdaftar. Seperti itu. Jadi yang di FSPP itu walaupun tidak mengisyaratkan semua terdaftar, tapi yang data di FSPP itu rata-rata mereka setelah punya izin operasional dari Kemenak baru menjadi anggota FSPP. Baik Salafi maupun modern baik masuk. Salafi maupun Khalafi. Pak Kiai, kalau kita berbicara pesantren biasanya
kental dengan istilah santri. Iya. Nah kan beberapa yang ada yang menganggap bahwa belajar di pesantren itu mohon maaf kuno katanya, ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Ini saya ingin membedah gitu, bagaimana kehidupan santri di pesantren, apakah sesuai dengan visi misi daerah Banten Iman Taqwa? Nah, bagaimana tuh Pak Kiai? Jadi gini, pesantren itu bukan sebagai suatu lembaga yang berorientasi pada knowledge saja. Oke. Tapi dia juga bagaimana dia membentuk karakter, membentuk mental. Nah, oleh karena itu, kenapa kalau kemudian ada pesantren terkenal kumuh dan sebagainya? Ini mohon maaf, itu mungkin dulu kan gini ya. Bagaimana nggak kumuh anak yang secara mental belum siap mandiri. Kemudian itu dia harus berlatih mengurus dirinya sendiri, mengurus pakaiannya, mengurus kehidupannya. Luar biasa sekali ya, padahal masih ini kan kecil ya. Proses pelatihan. Nah, ini tentu saja sepintas pasti akan kelihatan kumuh karena memang masih tempat pelatihan. Nah, tentu saja di sini perlu manajemen pesantren. Artinya di pesantren harus punya manajemen kebersihan dan sebagainya. Tapi bukan berarti kumuh itu ya karena memang tadi proses dari pendewasaan itu, pembelajaran itu. Tapi tentu saja bukan berarti harus kumuh. Nah, sekarang alhamdulillah sudah banyak pesantren-pesantren yang sudah berubah dari stigma negatif itu. Bahkan ya memang tidak disebut lulus pesantren kalau belum korengan dan sebagainya itu karena memang memungkinkan itu. Kemudian juga di pesantren biasanya suka ada hilang. Sebenarnya bukan hilang. Ya karena dia belum terbiasa menata dirinya sendiri, naruh sembarangan dan sebagainya, yang akhirnya dirapikan oleh pengurus. Nah, akhirnya daripada dia nanti karena pelanggaran itu dia kena denda, lebih baik dia bilang hilang ke orang tua supaya dibelikan lagi baru. Iya benar. Tapi kalau soal cerita santri ini membuat memori saya teringat ya di kehidupan saya pada zaman-zaman baru lulus SD, Pak Kiai, saya masuk Salafi, Pak Kiai. Oh gitu. Sempat merasakan itu amben ya kalau bahasa amben, orang-orang ya, tuh. di atas amben. Ngaji di atas amben. Kemudian tidur tuh pakai kayu aja. Pakai kayu sama tikar. Dan itu memang luar biasa pemirsa, apa yang dikatakan Pak Kiai ini. Kalau dikatakan kumuh, ya kalau sudut pandang orang-orang yang sering berteknologi dan lain sebagainya, urusan dengan maksudnya alat-alat yang di luar biasa, di luar kebiasaan, memang bisa dikatakan kumuh. Tapi pada saat itu umur saya dan kawan-kawan ya 13 tahun pakai bisa ngurus apa gitu. Iya, makanya kemudian menjadi kumuh karena memang latihan mengurus diri tadi itu ya. Anak kecil, mungkin ini juga dirasakan para santri semua. Kan nggak ada santri yang dipantengin orang tua ya, iya. Nggak boleh kan. Iya. Nah, kalau di Nurul Bantan ini bagaimana manajerial santri? Kebetulan gini, kalau Bantan itu memadukan Salafi sama Khalafi. Ya, modern sama Salafi. Jadi artinya kebutuhan kitab-kitab kita cukupkan. Tentu saja tidak bisa seperti yang fokus di Salafi ya. Karena di Al-Bantan itu sendiri kan gini. Di Al-Bantan itu lulusan Al-Bantan itu bisa dikuliah di tempat umum, di Untirta dan sebagainya. Karena memang ngambilnya SMA di situ dan terakreditasi lagi. Dari mulai tingkat dasar terakreditasi A. Artinya kepentingan pemerintah itu kita lengkapi, pesantrennya dilengkapi, ya tentu saja tidak maksimal ya. Artinya kalau mau fokus untuk menguasai kitab kuning memang tidak di kita. Karena memang kita mau capai semuanya tuh. Ya, dengan semboyan tahu sedikit tentang banyak hal. Ya, seperti itu. Tapi alhamdulillah artinya lulus kita punya pemahaman karakter pondok pesantren yang punya, kemudian dia mau perguruan tinggi, ya mau welcome di mana-mana karena memang sekolahnya terakreditasi semua, gitu kan. Nah, buat pemirsa yang pengen melihat bagaimana kegiatan santrinya, minimal kemarin sempat tampil ya di acara Ramadan Berkah yang hadroh, yang apa tuh? Ya Qosidah juga ada sama Marawis tuh, mungkin bisa dilihat tuh. Itu bisa salah satu kegiatan, mungkin itu salah satu kegiatan mengembangkan bakat ya, yang menunjang si kebutuhan santri. Artinya juga bukan sekedar belajar kitab atau ilmu saja, seni juga dikembangkan, olahraga dikembangkan, karena kita juga perlu mengenal dari berbagai macam kebutuhan dasar anak gitu ya. Nah, kalau kita berbicara ini kan kegiatan santri tadi sudah kita bedah sedikitnya. Ini kita tadi yang sudah saya sentuh di awal, Banten tuh memiliki visi iman takwa. Ini menurut Pak Kiai ini terlalu berat atau memang harus seperti itu? Tapi jangan dijawab dulu Pak Kiai. Karena kita akan rehat sejenak setelah pariwara berikut ini. Tetap dibincang hari ini pemirsa.
dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV. Ya, terima kasih pemirsa, masih di bincang hari ini kita masih membahas dunia pesantren dan perhatian dari pemerintah Provinsi Banten. Sebelum saya melanjutkan obrolan, acara bincang hari ini bisa disaksikan oleh Anda di YouTube channel Sultan TV, kemudian di fanpage Facebook Sultan TV. Silahkan ditanyakan apabila ada pertanyaan di kolom komentar di live chat kami. Nanti mungkin di sesi terakhir akan saya bacakan beberapa pertanyaan mengenai isu-isu soal dunia pesantren. Oke, kita lanjut tadi. Soal pertanyaan saya itu, Banten itu menyongsong soal iman takwa. Itu jelas kan tuh logo Banten terus tulisannya iman takwa. Benar nggak ya? Iman takwa ya, betul ya? Takutnya udah beda nih. Berubah gitu ya. Nah, itu menurut Pak Kiai, iman takwa tuh terlalu berat atau memang harus seperti itu gitu? Ya, sebenarnya gini, sebelum Banten berdiri itu memang para founding father Banten itu memang beradu argumen sebenarnya moto Banten itu seperti apa. Ya. Dulu kan Banten Darussalam, kemudian akhirnya yang ketemu iman takwa. Kan itu ya akhirnya yang diketok oleh DPR kan iman takwa, yang ayatnya walau ana ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alim barokah. Nah, itu yang mau disentuh itu. Nah, seandainya satu daerah itu
masyarakatnya beriman dan bertakwa, la fatahna, sungguh akan kami buka barokati minasam, agar Banten itu menjadi berkah. Nah, itu menjadi running tag kita, menjadi moto Banten. Itu saya pikir sangat tepat, karena memang Banten itu tidak lepas daripada sejarah keislamannya. Baik, kental sekali. Kental sekali, dan sejarah perjuangan Sultan Maulana ini Hasanuddin. bukan cuma sekedar dongeng, gitu. Artefaknya ada gitu, bukti-bukti sejarahnya ada. Itu fungsi dari sejarah, pemirsa. Kadang kan ada yang menilai, wah itu bid'ah dan lain sebagainya kan. Kan itu untuk pembelajaran sejarah. Iya, itu kan ya kita sah-sah saja dalam dunia demokrasi seperti. Tapi yang jelas kan kalau kita bicara fakta hukum, memang tadi artefak bukti sejarahnya ada dan bukti perjuangannya ada gitu. Dan Banten juga pernah berjaya pada saat itu. Dia membawa atribut Islam. Nah, artinya bahwa iman takwa ini bisa menjadi moto kita bersama, dan saya melihat bahwa mungkin ya, ini bisa dijelaskan juga pakai dunia pesantren sudah lebih lama menyongsong iman takwa, dan bagaimana di kehidupan dunia pesantren. Jadi gini, sebenarnya kalau pesantren itu kan sudah disiapkan, dia bisa tampil di masyarakat ya, untuk mengisi perputaran atau siklus di masyarakat, baik menangani kehidupan sosialnya maupun budayanya dan sebagainya. Kemudian juga disiapkan untuk mengisi pemerintahan dan juga. Makanya di sini perlu ada pesantren modern juga. Ya. Kalau Salafi, alhamdulillah. Kalau dulu kan Salafi belum bisa ya. Sekarang sudah ada kebijakan pemerintah cukup positif ya. Jadi afirmasi di dunia pendidikan pesantren sudah lebih baik gitu. Akhirnya Salafi juga bisa mengikuti ujian paket. Nah itu artinya nanti untuk menempati posisi-posisi pemerintahan atau posisi-posisi yang membutuhkan itu pesantren sudah bisa. Nah pada dasarnya pesantren disiapkan untuk mengisi kekosongan di masyarakat, bagaimana menangani masyarakat. Ya. Bukan soal agama saja? Bukan soal agama, termasuk masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Apakah itu mulai dari perkawinan, kelahiran, kematian, itu kan butuh ahli. Ya. Dan itu dipelajari di pesantren. Kalau misalnya kita berharap pada dunia umum saja juga sangat terbatas. Perlu ada yang menangani. Itu yang justru luput dari perhatian pemerintah kadang-kadang. Ya mulai dari marbot masjid, mulai kemudian hasilnya orang-orang yang nangani tadi, mulai pernikahan, bagaimana proses pernikahan, kematian, bagaimana kematian, dan itu kan sudah menjadi budaya. Tapi itu kalau nggak ada orang-orang pesantren, siapa yang ngisi itu nanti? Itu sudah disiapkan. Tapi kalau berbicara konsep pembelajaran, memang apa sih pakai bedanya Salafi sama modern tuh? Apa modern tuh lebih maju daripada Salafi atau sebaliknya bagaimana? Seperti di awal tadi, jadi modern itu sebenarnya dasarnya juga Salafi. Kemudian memodernkan model pembelajaran, model pendekatan gitu kan, model teknologinya itu aja. Kemudian dasarnya kan Salafi pesantren ya. Tapi kemudian dimodernkan, ditambah pelajarannya, ditambah supaya dia bisa mengisi. Jadi jangan sampai lulusan pesantren itu, ya maaf kan kadang-kadang pesantren itu ya hanya belajar ini kemudian nggak bisa di ini. Nah, modern itu mencoba mengisi. Nah sekarang alhamdulillah Salafi juga sudah sama. Ya, artinya Salafi sudah mulai berkepentingan untuk akhirnya juga lulusan Salafi juga sudah bisa dijadi DPR, juga jadi house seperti kan artinya artinya sekarang sudah sekarang udah sama. Cuman memang sekarang itu antara Salafi dan Halafi ini memang modern dari sisi apa? Kalau sisi pendidikan ya tadi modern, tapi dari sisi teknologi justru sekarang Salafi yang barangkali lebih modern karena dia bebas membawa laptop kemana saja, dia bebas membawa alat komunikasi. Kalau di modern malah nggak boleh, nggak boleh. Jadi, nah kalau standarnya adalah alat komunikasi, modern Salafi. Betul. Dulu saya masih boleh bawa HP tapi di jam-jam tertentu. Tentu ya. Masih dibolehkan. Masih dibolehkan. Kalau pas ngaji nggak boleh ya. Iya ngaji nggak boleh. Nah, Pak kalau berbicara peran FSPP nih dalam hal ini menyambungkan komunikasi antar pondok pesantren atau mungkin ada kegiatan lain. Nah, ini yang pas nih. Jadi FSPP itu adalah sebagai forum. Forum itu ya kan ada ikatan, misalnya ada ikatan alumni ini diikat oleh ada RT-nya. Atau mungkin ada
asosiasi. Nah, FSPP itu bikinnya forum. Oke. Forum itu sifatnya cair. Ya, misalnya forum PBB, gitu kan ya. PBB, kemudian anggotanya dari berbagai negara, itu kan bisa keluar masuk. Gitu. Betul. Sama FSPP juga bisa keluar masuk. Nah, FSPP itu membuat wadah forum silaturahim. Jadi tempatnya silaturahim para kiai, pengelola pondok pesantren. Untuk apa? Bertukar informasi berkait dengan pengajaran, pembelajaran, teknologi, dan temuan-temuan baru dalam pendidikan itu di situ dibicarakan di forum itu. Suka ada diskusi juga berarti? Diskusi. Oke. Jadi pesantren-pesantren yang di daerah pengen gimana sih cara menangani anak nakal, santri nakal, itu nanti ada teman yang sudah biasa. Gimana sih cara mengembangkan budidaya lele di sekitar pesantren, limbah pondok pesantren seperti apa? Nanti di FSPP itu bicara. Bagaimana sih bagaimana saya memanfaatkan pekarangan untuk cocok tanam? Nanti ada teman yang berhasil. Nanti kita kalau enggak, kita datangkan ke pesantren-pesantren yang berhasil di bidang itu. Nah, itu fungsinya FSPP. Oh, ada pengembangan percepatan baca kitab kuning pesantren ini, kita ikut. Nah, kita atau kita panggil untuk memberi wawasan. Nah, itu fungsinya FSPP. Fungsi utamanya di situ. Di situ ya. Jadi berbagi ilmu, sama berbagi pengembangan, keluhan ya. berbagi keluhan. Berbagi keluhan. Jadi awas jangan salah ya. Jadi fungsi awal FSPP itu adalah sebagai forum silaturahmi para pengelola pondok pesantren. Ya, secara singkat sih tempat curhat Pak Kiai ya. Iya, termasuk berbagi. Iya. Berbagi kesuksesan. Amin. Atau juga ternyata pesantren ini dapat bisa menggali dana dari Timur Tengah, bisa bicara, bisa berbagi. Jadi penggalian dana, pengembangan pondok, pengembangan pendidikan, dan sebagainya itu di FSPP. Nah, berbicara pengembangan biasanya kalau pengalaman saya nih Pak Kiai ya. Iya, siap. Di dunia salafi itu banyak pengembangan yang sifatnya kemasyarakatan. Misalkan ikut prosesi apa tuh kematian seseorang, pemakaman dan lain sebagainya sampai turun ke sawah. Nah, itu dilakukan santri-santri pada saat itu saya masih umur 13 tahun. Kecil lah, segede gini lah. Itu dilakukan oleh para santri dan menurut kami para santri itu hal lumrah dan itu bagian dari ibadah menuruti apa kata guru. Nah, kadang ada beberapa kasus orang tua yang enggan bahkan melihat, wah ini sudah menyalahi HAM nih, harusnya pendidikan nggak seperti ini. Ada nggak kasus-kasus seperti itu? Ada saja. Dialami. Jadi sebenarnya yang tadi salaf itu bagus sekali ya. Artinya misalnya kalau ada kematian tuh ya mohon maaf. Kadang-kadang di samping sebagai empati bagi para santri juga senang karena senang bisa penambahan gizi. Itu tadi nggak mau saya katakan sih, tapi ini udah. Ya, ini mohon maaf aja kita sampaikan bukan. Kadang-kadang di samping ada nilai ibadah, ada nilai lain juga, berarti santri senang itu, gitu. Ya, itu sisi negatif ke apa dunia santri. Jangan negatif karena memang karena itu bagi santri juga senang bisa membantu meringan dengan kemampuan baca Al-Qur'annya baik di rumah maupun di kuburan. Kadang-kadang mendapat sholawat kan juga. Itu kayak. Nah, sholawat begitu. Tapi saya malu pernah berprinsip seperti itu dulu. Iya, artinya dan sampai sekarang juga masih seperti itu. Sholawat itu kan nggak perlu ditangkap kejaksaan kan? Ini mulai nyindir nih. Lanjut Ya, itu salafi seperti kalau di modern memang berpacu dengan waktu. Dia sudah press. Dari jam berapa ke berapa dia tidur jam berapa ya. Itu jadi robot memang kalau nggak siap. Karena dia sudah disiapkan kapan olahraga, kapan mandi, kapan itu sudah. Kalau terat itu udah dikentrengin aja tuh di modern dan itu memang kalau di modern itu sistemnya yang dibikin jadi orang terbawa. Kalau salafi orang disentuh kesadaran. Kalau salafi kesadaran bahwa kamu orang Islam harus begini. Setiap kamu lakukan harus ada pertanggungjawabannya. Kalau di modern dibentuk sistemnya. Jadi jangan semangat orang dipaksa, terpaksa, terbiasa, bisa dan kemudian luar biasa. Itu modern cenderungnya seperti itu. Artinya itu bagian daripada model ya. Tapi dua-duanya punya nilai positif. Nah, mohon maaf Pak Kiai, ada kawan-kawan saya yang dulu begitu masuk pesantren karena disalafi konsepnya seperti itu yang mohon maaf, kata guru A ya harus A. Memang seperti itu dan kita mengikuti saja. Patokan kita itu dulu kitab Ta'lim Muta'alim. Iya, sama. Sampai sekarang tata caranya seperti itu. Untuk beradab dan etika kepada guru seperti apa supaya ilmunya berkah. Tapi ada kawan saya cuman berapa hari gitu ya,
3 Nggak kuat, hari ya. bukan karena nggak kuat pakai, karena ada suatu instruksi mungkin dari gurunya dan kemudian dan bertentangan dengan prinsip keluarganya, orang tuanya tidak setuju terus suruh keluar. Nah ini pernah terjadi nggak Pak Kiai mungkin dengan salah satu keluarga santrinya bentrok secara pemahaman gitu? Tentu saja di setiap pondok ada dinamika seperti itu, tapi ya memang harus dipahami dalam pesantren itu taklim mutalim menjadi pedoman ya, karena memang gini, proses transformasi ilmu itu harus dikondisikan. Kalau gurunya selengean, ya selengekan itu ya, tentu saja muridnya ketika dia sudah gurunya itu nggak akan masuk ilmunya. Maka taklim mutalim itu mempersiapkan diri santri agar ilmu itu bisa masuk. Kalau bahasa lapangannya begini, al ilmu nurun. Ilmu itu nurun. Dipelesetkan ilmu itu ya dari atas ke bawah. Kalau yang mau diisi di atas ya nggak ngalir ilmunya. Jadi al ilmu nurun, artinya kalau mau dapat ilmu merendah, nurut gitu tuh. Supaya ini bahasa plesetan, al ilmu nurun. Jadi pengertian jauh ya al ilmu nyontek. Nurut itu nyontek. Iya. Nah, maksudnya gini, taklim mutalim itu mengondisikan bahwa objek transformasi itu memang siap. Jadi gurunya disuasanakan, terlepas kekurangan, jangan dilihat kekurangannya. Kalau Anda melihat kekurangannya nggak bakal masuk ilmunya. Nah, kemudian makanya taat menjadi penting. Nanti pada saat dia sudah dewasa, dia sudah punya logika, kan nanti dia bisa memilih. Untuk masuk aja dulu. Nanti kemudian kalau dia sudah dewasa, pikirannya sudah bisa memecah, ini tidak perlu dipakai, ini dipakai. Tapi kalau dulu sebelumnya sudah gemede atau dia sudah merasa sejajar, ya enggak, kan ilmu nurun dari atas ke bawah. Kalau dia sama dengan gurunya petantang-petantang, transformasinya susah gitu tuh. Gitu, jadi kira-kira logikanya seperti itu. Tentu saja ini pendapat saya ya. Tentu, nah saya nggak mau juga digugat para kiai lain. Wah, Pak Sodik mah gatologi nyocok-nyocok gitu ya. Saya tidak mau. Tapi saya berpendapat taklim mutalim itu perlu karena itu disiapkan generasi yang taat samina wa ta'na yang kemudian ilmu itu bisa masuk. Adapun kemudian satu saat ada hal yang berbeda prinsip, kalau kita punya logika nanti bisa tahu. Ini nggak perlu dipakai. Karena kadang kalau dijelaskan susah saat itu. Anak belum bisa mencerna, dijelaskan susah. Udah ikutin aja dulu. Gitu tuh. Nah, Pak, kalau berbicara kebutuhan para kiai, kan Pak Kiai ini selalu membangun silaturahmi lewat FSPP ini. Ya. Apa sih kebutuhan para kiai di pondok pesantren lain itu seperti atau keluhan lah apa saja biasanya? Jadi pertama gini, pesantren itu hadir bukan untuk berkeluh sebenarnya. Pesantren itu memberi solusi, ya, memberi solusi kan dari niat yang dari dalam bahwa keberadaan pesantren itu bukan mau nyari, mestinya bukan karena mau nyari bantuan dari siapapun, dia membantu masyarakat dalam pendidikan. Nah kalau kemudian masyarakat yang di tangan terbanyak, ya memuayanya, yang punya kemampuan bantu, gitu. Tapi kalau di modern kan sebenarnya ada biaya pendidikan. Nah, kalau modern kan sudah pas-pas itu. Jadi itu tidak perlu bantuan sebenarnya. Karena sudah terencana. Cuman memang kalau kemudian ada bantuan itu bagus untuk mengembangkan fasilitas dan sarana yang lain. Tapi pada dasarnya ketika di modern itu orang sudah dipaskan mulai pembiayaan, biaya masuk sampai itu udah biaya makan di cuman kan masalahnya tidak semua mampu. Dan tentu saja pesantren itu haram menolak orang miskin. Itu gimana? Nah itu modern membuat aturan-aturan juga, tapi tetap aja secara moral dia nggak boleh menolak orang yang mau belajar. Haram menolak. Kalau pesantren menolak orang miskin, itu niatnya apa? Kan dasarnya dia mau bantu orang. Ini mohon maaf pakai ini. Nah kalau di Nurul Bantan ini bagaimana pakai? Nah tentu saja gini, setiap orang tuh kemampuannya berbeda-beda. Nah standarisasi kebutuhan pada dasarnya pendidikan itu tanggung jawab orang tua. Pesantren memfasilitasi pendidikan itu. Tapi ada orang tua yang kemampuannya berbeda. Ada standar umum, jeder semuanya sama, pukul rata. Tapi kalau memang ada kemampuannya berbeda, dia harus menyampaikan dari pintu yang lain. Dan itu diberikan kebijakan. Nah, kalau kemudian pesantren hanya milih orang kaya saja, ini pesantren atau
usaha gitu. Usaha gitu. Ya memang kan itu perlu juga, kan perusahaan juga harus punya perhitungan-perhitungan ya kan. Jangan sampai anak orang di situ terlantar. Tapi maksudnya kalau kemampuan pesantren cuman sekian, ya disampaikan misalnya, oh kemampuan pesantren tahun ini bisa menggendong yang itu sekian. Yang nggak mungkin diterima semua. Nanti kalau terima semua juga ini, cuman ada penjelasan ya. Untuk tahun ini belum bisa, masuklah tahun depan. Tapi kalau benar menolak kalau menolaknya karena dia hanya milih yang uang saja itu haram. Tapi dia harus memberi porsi-porsi yang rasional ya. Jangan kemudian terima semua, nanti siapa yang ngasih makan gitu kan. Karena pada dasarnya tanggung jawab pendidikan itu adalah orang tua. Saya mau garis bawahi, haram dimaksud itu jangan sampai hanya ngambil orang kaya saja. Iya, betul. Pendidikan pesantren itu lebih mahal dari kuliah loh ya. Jangan salah ya. Karena bulanannya biaya masuknya itu gede pesantren itu. Sih, maksudnya pesantren itu di samping menyerahkan orang tua, ada kekuatan-kekuatan istilahnya menggendong yang miskin itu ada. Tapi kemampuannya nggak mungkin bisa diterima semua. Tapi kalau dia hanya menerima yang nggak ini ya, itu saya sebut haram dalam pengertian menyalahi nilai dasar lah. Iya, nilai dasar pesantrennya seperti apa. Tapi juga pesantren punya tahu kemampuannya seberapa. Tapi kalau sudah mentok ya disampaikan bahasanya tidak saat ini gitu tuh. Kan gini, dalam dakwah Islam itu kita itu suruh menjemput di gunung-gunung untuk tidak dakwah. Ini sudah datang. Luar biasa ya. Datang, objek dakwahnya itu datang. Karena pesantren itu harganya adalah dakwah. Ya, peserta dakwah nih. Peserta dakwah datang. Karena kita itu diwajibkan menjemput dakwah, objek dakwah di gunung-gunung, di kampung-kampung. Ini sudah datang, masa ditolak gitu. Ya cuman emang nanti kebutuhannya ya jangan standarisasi orang yang cukup gitu itu masalahnya. Gitu tuh. Ini saya agak sensitif bicara di sini. Nanti saya juga mohon maaf ada teman-teman yang tidak sependapat dengan ucapan saya ini ya, karena saya melihat dari sisi substansinya. Karena ini substansi dakwah, maka objek dakwah itu nggak boleh ditolak. Gitu. Ada orang yang ingin menerima materi, masa ditolak. Nah, tapi kalau berbicara bantuan-bantuan ini, saya keinget pas bulan Ramadan kemarin 19 April, saya menerima waktu itu Sultan TV diundang untuk press conference dari Kejati Banten. Soal ada isu berita ada tersangka, waktu itu masih oknum ES sebagai tersangka bantuan dana hibah pondok pesantren. Nah, ini saya ingin menanyakan ini Pak Kiai. Aduh, ini ya. Jadi saya tapi jangan jauh dulu lah. Ini pokoknya bahasan kita selanjutnya. Pemirsa juga mungkin harus menyimak bagaimana isu itu terjadi dan digulirkan. Jangan kemana-mana, pemirsa, tetap dibincang hari ini. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV.
Terima kasih pemirsa, masih di Bincang hari ini kita masih membahas bagaimana dunia pesantren dan pemerhatian dari Pemprov Banten. Ini kalau berbicara pemerhatian Pemprov Banten pada pemerintahan Gubernur Banten ya, Wahidin Halim, itu ada program namanya bantuan dana hibah ya, pakai ya, soal untuk pondok pesantren. Yang membuat saya itu sedikit tersentuh karena saya juga sempat mengenyam pendidikan di dunia pesantren pemirsa. Itu yang saya sebutkan tadi, di 19 April 2021 pas bulan puasa pemirsa, ada rilis dari Kejati Banten soal penyelewengan dana hibah bansos, bantuan untuk pondok pesantren. Katanya sih isunya disunat dananya. Ini menurut saya kejam sekali jika memang benar terjadi gitu, karena ini dunia pesantren dan menyalahi visi misi Banten ke depannya. Ini menurut Pak Kiai ini bagaimana sikap dari FSPP pada awal itu, isu awal itu sudah hadir gitu? Pertama saya mohon maaf kepada pemirsa dan juga wabil khusus anggota presidium yang lain, karena ini bukan kapasitas saya berbicara. Baik. Tetapi karena saya bicara tentang pondok pesantren, ini kaitannya ujung sana, saya juga akan sedikit sampaikan bahwa gini, FSPP itu sebagai forum yang mewadahi anggotanya yang bergabung, yang sifatnya cair. Tidak semua pesantren harus ikut. Nah, FSPP itu sebagai suatu wadah pesantren yang tentu saja yang sudah punya izin operasional dari Kemenak. Artinya di FSPP tidak ada istilah pesantren fiktif, karena nggak ada, karena yang tergabung di FSPP itu adalah pesantren yang memang, apalagi yang kita datanya kita mensuplai data ya. Artinya gini, sebenarnya FSPP itu tidak ada kaitannya dengan dana ini, karena FSPP itu hanya sebagai suplai data. Pertama, kalau dari sisi fiktif atau tidak fiktif itu kan urusannya Kemenak ya. Kemudian kalau kita misalnya ngasih data kepada Birokesra dalam pemerintah, itu kan nanti pemerintah juga ada verifikasi ya. Kemudian verifikasinya itu lengkap nih pemirsa. Jadi gini, pesantren itu harus ada legal standing berupa akta notar dan sebagainya. Seperti yang dibahas di awal tadi. Ya. Kemudian setelah itu kan dikirim ke Pemprov juga punya tim yang memverifikasi. Kemudian dana perbankan. Jadi gini, putaran dana itu FSPP membantu pemerintah, walaupun tidak ada pemerintahan, kita membantu karena pemerintah punya niat baik untuk membantu pondok pesantren. FSPP itu punya data. Oh, nih datanya. Ini data, silakan diverifikasi. Nah, kemudian diverifikasi FSPP dari PSP, kemudian diverifikasi oleh Birokesra, kemudian juga bekerja sama dengan dunia perbankan. Artinya bank juga tidak akan mencairkan apabila rekeningnya pribadi. Hasil rekening lembaga. Dia tidak akan ada keluar rekening lembaga kecuali ada notarisnya. Jadi tidak ada istilah bodong. Ada notarisnya ya. Artinya notaris itu kan dia di Kemenkumham. Ya kan? Nah, notarisnya kemudian baru pemerintah memberi bantuan
kepada pesantren dari Biro Kesra langsung ke by name, by address, by rekening. Enggak lewat FSPP? Enggak lewat FSPP. Ya. Oh, FSPP hanya memberi data, si Ya. pemerintah langsung ke kunjungan ke pesantrennya. Iya, karena memang aturannya seperti itu. Oke. Jadi FSPP yang salah di masyarakat dikiranya Nah, itu. pemerintah ngasih dana ke FSPP, FSPP bagi-bagi pesantren. Itu salah persepsi. Oke, Iya. sekalian di sini maksudnya biar pemirsa tahu. Jadi nih. pemirsa, FSPP sebagai lembaga silaturahim itu mensuplai data kepada pemerintah. Tentu saja yang disuplai itu ya pesantren yang sudah dapat ijob itu renahnya Kemenak. Kemudian kita memberikan kepada Biro Kesra punya hak verifikasi. Nah, kemudian sampai ke dunia perbankan itu ya juga bukan nama pribadi tetapi nama lembaga. Jadi rekening itu ditransfer kepada lembaga. Jadi nggak ada kaitannya dengan FSPP. SPP itu cuma lewat aja. Ya, memang ada beberapa penyalur yang berbeda, tetapi yang jelas uang itu tidak sempat berhenti di FSPP. Oke. Artinya bahwa pada saat program mensukseskan program ini, peran FSPP apa saja itu? Ya, pertama ya karena anggotanya ya kita kasih data nih anggota FSPP, silahkan diverifikasi. Artinya di FSPP juga punya tim verifikasi juga. Berarti tidak semua pondok pesantren dapat? Tidak semua. Oh, meskipun sudah masuk ke FSPP. Karena memang kalau tidak memenuhi standar nggak bisa dikirim. Oke. Iya. Nah, artinya FSPP sebagai fasilitator aja. Ini ada anggota kami yang memenuhi standar untuk bisa dibantu, silakan dibantu. Yang nggak tidak ya. Yang tidak. Jadi FSPP tentu saja cuma sebagai fasilitator gitu. Kemudian memang FSPP pengen juga membantu dari sisi lain. Artinya ada pesantren-pesantren yang memang tidak mempunyai kemampuan administrasi. Ya membantu sisi-sisi pendampingan. Ada pendampingan itu dilakukan untuk supaya benar penggunaannya, benar laporannya, benar sebagainya, dan uang itu langsung ditransfer kepada pondok pesantren. Oke, kalau berbicara nominal, sesuai aturannya berapa Pak Kiai? Maksudnya gimana? Nominal dari bantuannya? Pemerintah provinsi sangat luar biasa menurut saya dalam hal ini Pak Wahidin Alim, terlepas daripada yang lain. Artinya memang beliau memberi bantuan itu kepada seluruh pesantren dan jumlahnya sama. Mau muridnya 5.000, mau muridnya 1.000, mau muridnya 15 biji, yang standar dibolehkan 20 gitu misalnya atau 15, semua dikasih sama. Pertama beliau memberikan 20 juta, kemudian 30 juta. Di 2000 sekarang rencananya itu 30 juta. Memang sih bagi orang modern itu ya sebenarnya modernnya nggak ini, artinya ya senang aja membantu. Artinya ya berapa sih uang 30 juta maaf gitu ya. Tapi alhamdulillah itu perhatian pemerintah karena gini. Ada gitu upayanya. Ada. Jadi secara legal formal pesantren itu di bawah institusi pusat, Kemenak. Nah, ini juga yang harus masyarakat tahu. Kemenak itu kan terbatas dananya. Jadi pesantren, nah itu kalau nggak ada keterlibatan pemerintah daerah, kepedulian, lah pesantren mah ya pemerintah tidak, negara tidak hadir di pesantren itu. Betul. Walaupun alhamdulillah sekarang itu dengan Undang-Undang Nomor 18 2019 itu sudah ada Undang-Undang Pesantren. Nah makanya juga pemerintah Banten itu peduli. Dulu FSPP pernah mengusulkan pada DPR tentang perda pondok pesantren. Karena sudah beres itu, alhamdulillah kita bereskan di 2016 atau 2015 itu. Berhasil itu. Tapi di pusat ditolak. Karena pesantren itu renah wilayah pusat. Jadi waktu 2016 itu kan belum ada undang-undang pondok pesantren. Nah baru lahir undang-undang pondok pesantren pada 2019. Undang-undang nomor 18. Ke daerah ya? Ke daerah. Bukan ke daerah, artinya ada aturannya. Ada aturan di daerah. Nah, kebijakan Pak Wahidin Alim itu ada diskresinya. Jadi untuk membantu pesantren karena pusatnya nggak bisa. Ingat ya pesantren dulu tidak ada bantuan kecuali pusat. Daerah itu tidak bisa memberikan kecuali yang sekedar ini aja, tidak sekedar istilahnya pemadam kebakaran aja. Ya nggak bisa terus-menerus. Apalagi dulu ada yang dapat bos, ada yang nggak dapat bos. Nah sekarang alhamdulillah sekarang sudah dapat semuanya yang salafi yang khalafi. Artinya kepedulian pusat ada. Sekarang pemerintah daerah dengan perda yang sekarang mendampingi pesantren itu juga maksudnya supaya hasil pundi-pundi daerah itu juga bisa
distribusikan kepada pondok pesantren. Kalau nggak ada itu juga susah. Nanti bisa bermasalah secara hukum gitu. Nah, kalau berbicara pemanfaatan dana Pak Kiai, kebanyakan pondok pesantren biasanya menggunakan dananya itu untuk kebutuhan seperti apa, atau fasilitas atau mungkin bantuan siswa dan lain sebagainya. Dalam hal ini, gubernur memberikan kebebasan. Oh, Ini kebebasan. sekali lagi saya mohon maaf, ini bukan ranah saya, tapi saya menjelaskan karena saya juga ada di situ ya. Jadi memberi kebebasan, yang penting proposalnya apa. Jadi istilahnya perencanaannya kemana. Laporannya sesuai dengan, itu kan memang begitu mekanismenya. Kalau ternyata dia pengen sarana, ya bikin sarana. Kalau ternyata untuk misalnya kepentingan gaji guru, ya silakan aja. Itu ada keleluasaan tergantung proposal awalnya. Perencanaannya itu apa? Oke, gitu baik. tuh. Jadi, artinya ada Ada sebuah kebebasan pengajuan. juga sesuai dengan pengajuan proposalnya gitu. Nah, ketika ini kita sudut pandang dari Pak Kiai secara pribadi, melihat kasus kemarin yang terjadi, apa perasaan Pak Kiai mendengar? Tentu saja saya sangat prihatin ya. Kami di pesantren itu, di FSPP itu ya, kami bekerja on the track ya, sesuai dengan aturan. Kami alhamdulillah, terutama di Prosidium FSPP itu 5 orang itu, kami sudah punya niat sangat kuat untuk membantu. Dan saya dengan bangga bisa mengatakan bahwa 5 Prosidium itu sudah tidak bermasalah secara ekonomi. Jadi niat bismillahnya itu kuat. Nah, kalau kemudian saya prihatin dengan kejadian-kejadian itu. Sebenarnya di wilayah mana sih kejadian itu? Jadi gini, saya menolak pertama disebut pesantren fiktif, karena yang di FSPP itu tidak ada yang fiktif. Ya, kemudian kalau kemudian kemarin ada yang ditangkap oleh Kejati dan sebagainya, itu memang di luar jangkauan FSPP. Bukan orang-orang pesantren? Bukan orang FSPP. Oh. Artinya kan pesantren itu tidak harus dengan FSPP. Dan itu tidak tergabung dengan FSPP. Oh. Makanya kalau FSPP disalahkan, di mana salah kami? Dan Pak Kiai berani jamin FSPP bersih ya? Oh, tidak juga begitu. Artinya gini, kami punya komitmen kuat. Cuman ya tadi ada yang katanya ada pungutan dan sebagainya. Itu tolong di cross check. Nanti Kejati akan menemukan itu. Oh, okay. Sepengetahuan kami itu begini. Karena di daerah-daerah itu, terutama pesantren-pesantren Salafi yang memang tidak penting administrasi, sehingga nggak peduli karena mereka juga bukan mencari bantuan, gitu kan. Betul. Mereka nah, ya fokus ketika aja. ada oknum, nah di sini nih ada oknum menawarkan, oh ini adalah bantuan gubernur, Kiai, ini ada bantuan gubernur. Terus kemana Kiai bisa bantu? Nah, biasanya kan Kiai kan cuek. Lah, kalau mau kasih aja, kalau nggak usah pakai macam-macam. Enggak Kiai, harus ada ininya. Harus ada aktenya, ada izin operasional dan sebagainya. Ruwet. Bahasa Serangnya, lamun sira bisa mengurus baik. Kan, akhirnya oknum tersebutlah yang ngurus. Saya tidak berani juga oknum ya, karena dia membantu tuh. Dibikinlah notaris. Notaris kan harganya antara 2,5 juta sampai 5 juta. Iya. Kemudian dibikinkanlah proposal. Dibikinlah izin operasional. Semua itu kan butuh duit. Yang semula Kiai itu tidak bisa masuk, menjadi bisa masuk. Oh, iya, saya paham. Kan jadi biaya untuk bikin operasional, biaya bikin proposal, biaya bikin laporan, biaya transport ke sana kemari, bikin ijob dan sebagainya, itu kan ada uang. Nah, kadang-kadang di situ kiainya, lawes lamun sira bisa mau urus baik, engko mati atur. Nah, setelah ini kan dimodali dulu sama yang memfasilitasi nih. Nah, ketika cair, kemudian ya minta tadi uang notarisnya, uang transportnya, itu uang jasa itu. Nah, di sini nih tolong bedakan antara ini jasa sama potongan. Oh iya. Dan ini bukan orang FSPP. Nah, itu tuh kadang masyarakat kan tidak tahu ini. Semula akhirnya pertama keuntungan pesantren itu, pesantrennya menjadi punya legalitas, legal formal, legal standingnya ada, punya notaris yang dulunya tidak bisa. Nah, kemudian ada jasa-jasa orang yang menawarkan jasa itu nguruskan, membikinkan notarisnya sekitar kurang lebih 5 juta. Kemudian membikin proposalnya dan pelaporannya, membikin izin operasional kurang lebih bisa saya 10 juta itu. Betul. Jadi kalau kemudian dia cair, diminta 10 juta ya memang ini. Nah, cuman kan ini saya nggak tahu. Karena nggak ada kaitannya, apakah ini pemotongan, ya Kejati lah yang tahu itu. Iya. Tapi ini normatifnya seperti ini yang terjadi di lapangan, gitu ya. Tapi
Yang jelas FSP tidak menugaskan orang tidak mau seperti itu. Baik. Kalau pendampingan juga dulu yang itu kita ada anggaran dari kita. Kalau ada petugas FSP, saya juga tidak berani menjamin bersih. Tapi kalau ada yang begitu, silakan ditangkap. Oke. Gitu. FSPP ya terima-terima saja jika memang saja. dia salah. Cuman tapi kalau pemotongan tadi bedanya antara pemotongan dengan jasa itu membedakannya seperti apa itu? Nah, kan, gitu. kalau saya melihat berarti apakah FSPP ada peran untuk mendampingi administrasi? Seperti tadi sudah disinggung oleh Pak Kiai. Ya. FSPP punya peran untuk mendampingi administrasi. Ya. Dari pesantren yang tidak punya administrasi jadi punya. Ya. Dan di FSPP sebenarnya tidak dipungut biaya. Ya, tidak. Ini di Jadi luar. gini, yang ini kan gini, FSPP itu ada SPP kecamatan, FSPP kabupaten kota, ada provinsi. Nah, saya ini bicara dalam konteks SPP provinsi. Apabila sudah datanya sampai di provinsi, itu kita benahi, membantunya di situ menyesuaikan. Nah, tadi proses yang tadi itu bisa di kecamatan. Ada petugas sekarang lah di kecamatan itu, di desa itu ada sarjana yang tahu ngurus begitu, membantu tadi. Itu di luar kita. Ya, artinya ada orang yang tahu cara mengurus, kemudian pembiayaan seperti itu. Saya juga ngerti apa itu disebut jasa atau potongan, saya nggak ngerti. Kalau sama disepakati, ya nanti Kejati akan menemukan. Iya. Kejati lebih paham. Lebih paham. Nah, tapi yang perlu kita jelaskan masyarakat, agar masyarakat itu pertama yang harus tahu bahwa FSPP itu tidak sedang mengumpulkan duit dari gubernur membagi-bagi, tidak. Karena gubernur langsung mentransfer kepada rekening pondok pesantren. Oke, apakah untuk saat ini program FSPP misalkan saya punya pesantren, tapi saya tidak punya administrasi, bisa minta tolong FSPP untuk mendampingi administrasi? Bisa, kita bisa bantu, tapi itu di kabupaten kota ya, di kecamatan. Karena di provinsi hanya koordinasi. Oke. Provinsi itu koordinasi komunikasi. Eksekusinya di kabupaten kota, kabupaten itunya di kecamatan. Nah, kasusnya seperti yang dijelaskan Pak Kiai tadi, dan itu bukan orang FSPP. Iya, di orang kecamatan. Ya, itu sarjana-sarjana yang orang ngerti gitu, itu di bawah itu. Tahu programnya, tapi bukan orang pesantren, FSPP. Nah, contoh ini seperti yang kemarin terjadi di Labuan. Yang ada 9 pesantren yang tiba-tiba dia datanya di luar pondok pesantren. Dia di luar FSPP. Kemudian bekerja sama dengan Birokesra. Karena secara hukum dia punya legal standing, Birokesra punya akan bisa. Makanya ada data di luar FSPP, ada data FSPP gitu. Dan di luar FSPP kan punya hak tuh yang dapat. Iya. Nah, kemudian terjadi apa-apa ya urusan mereka. Jangan sampai FSPP cuma memfasilitasi doang. Jadi FSPP itu jangan dianggap pengepul dana itu enggak. FSPP enggak tahu dana itu. Dana itu di mana adanya kan dari rekening langsung ke rekening pondok pesantren. Artinya bahwa pondok pesantren yang tidak terdaftar di FSPP tapi dia sudah memiliki bisa dapat. Nah, itu yang harus tahu masyarakat. Jangan sampai kemudian FSPP sebagai lembaga para kiai menjadi tertuduh korupsi. Nah, itu. Nah, nanti kalau kita juga emosi dituntut juga, awas loh. Karena ya memang, tapi prinsipnya gini. Kita serahkan kepada Kejati. Silakan. Kita doakan saja yang terbaik. Karena itu untuk perbaikan kita semua. Betul. Kita juga waspada, jangan sampai kitanya lurus-lurus ternyata ada yang memanfaatkan. Saya pikir kalau ada di anggota kita yang memang itu ya silakan diproses. Itu tuh. Betul. Karena kita pada dasarnya kita sepakat. Cuman yang mohon mohon isu kiai korupsi itu buang jauh-jauh. Itu sudah kejahatan dunia akhirat itu. Arti terlepas daripada memang ada oknum itu mungkin, tapi tolong jangan dikebiah uyah itu, jangan ratakan itu, jangan. Ya. Tapi ya kalau kemudian tadi yang saya sebut tadi, prinsipnya pemerintah memberikan bantuan, kemudian FSPP sebagai forum yang memfasilitasi data anggotanya, ya alhamdulillah gitu ya. Kemudian kabupaten kota keuntungannya adalah pesantren-pesantren yang semula tidak punya legal standing jadi punya. Lalu karena itu sih sebenarnya kasus ini mohon dipahami masyarakat dan juga para penegak hukum. Pendekatan hukum memang perlu, tetapi pendekatan budaya atau pendidikan. Edukasi masyarakat itu juga penting. Baik. Ya kan? Supaya semuanya clear, semua kebaikan bersama, jangan melihat satu negatifnya saja. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa 1,17 miliar itu yang kejadian yang diungkap itu hanya
9 pesantren yang diduga tadi di luar FSPP. Itu 3 kali 9 itu sama dengan 270 juta. Itu yang bermasalah. Yang lainnya ya saya kira masih normatif ya, gitu aja. Oke. Terima kasih Pak Kiai sudah memberikan sedikit informasi. Saya juga butuh informasi ini Pak Kiai. Ini kan kemarin banyak masyarakat menilai, wah pesantren kok jadi ladang korupsi gitu. Orang yang menganggap, soalnya kan judulnya pesantren, bantuan pesantren. Orang-orang mengiranya oknum pesantrennya gitu, orang-orang pesantrennya. Dan saya harap dan saya yakin sih bukan orang-orang di pesantrennya gitu. Karena semoga lah yang terbaik, yang hasil nanti dari Pak Kajati nih yang memberikan rilis, semoga itu memberikan. Dan kalaupun memang ada sebuah kabar yang sangat-sangat tidak baik bagi kita, itu harus jadi, kita harus menerima lapang dada dan menjadi bahan evaluasi Pak Kiai. Oke. Ini positif. Saya anggap positif. Oke, terima kasih Pak Kiai sudah mampir di Sultan TV. Tidak terasa waktu itu kita sudah habis membicarakan soal pesantren dan pemerhatian dari pemerintah Provinsi Banten. Terakhir Pak Kiai, silahkan memberikan pesan inti utama closing statement dari acara kita hari ini kepada pemirsa Sultan TV. Silahkan. Terima kasih pemirsa di studio dan penonton di rumah. Dapat kami sampaikan bahwa kasus yang terjadi di Dana Hibah ini, mohon semua pihak saling menjaga ukhuwah, jauh dari kita menggunakan praduga tak bersalah. Saya tadi sebenarnya bukan wilayah saya, itu di akhirnya yang sebenarnya yang kita bincangkan tentang dunia pondok pesantren. Tetapi ini menyangkut marwah kiai, ya, marwah masyarakat, ya, terutama dunia pondok pesantren. Jadi kalau ada hal-hal yang ini bisa ditanyakan langsung, silahkan datang ke FSPP atau mungkin datang ke pesantren-pesantren biar tahu masalahnya. Ya, tentu saja yang saya jelaskan bahwa FSPP tidak pada posisi mengepul dana. Dana itu langsung dari Biro Kesra ditransfer kepada pimpinan pondok pesantren. Nah, semoga kejadian ini juga menjadikan kita untuk waspada, kita juga saling berevaluasi, dan mudah-mudahan ke depan niat baik pemerintah itu juga dapat menimbulkan keberkahan dan kebaikan bagi dunia pondok pesantren. Amin. Ya, itu saja. Demikian, terima kasih. Luar biasa. Atur nuhun Pak Kiai, sehat selalu, amin, jaya terus. Maksudnya dunia pesantren berkah selalu ya. Maksudnya sesuai dengan visi misi Banten. Karena menurut saya pondok pesantren adalah salah satu dari sekian banyak upaya pemerintah untuk meningkatkan iman takwa. Amin. Oke. Terima kasih Pak Kiai. Kita pamit undur diri. Saya pamit undur diri, pemirsa, selaku host. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih juga untuk kerabat kerja yang bertugas, dan kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.